الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giat pada malam ini ada sedikit tambahan. Karena kenapa? Yang tadinya kami berandai begini Pak Ustaz. Jadi bagaimana cara kami memakmurkan masjid ini kalau bukan anak-anak kami? Jadi yang kami mulai. Olehnya itu 2 tahun yang lalu kami berinisiatif mengadakan TPQ istilahnya. Olehnya itu alhamdulillah pada malam hari ini anak-anak kita berjumlah, jadi santri, jadi anak-anak kita ini adalah santri ngaji yang telah menamatkan buku Iqra dan hatam pertama Al-Quran TPQ Ainun Jariyah sebanyak 10 santri yang selama 2 tahun, dan insya Allah tadi yang tampil tadi itu adalah generasi penerusnya sebanyak 15 orang, 15 santri. Jadi sekedar promosi juga bahwa di masjid kami ini insya Allah mudah-mudahan berlanjutlah generasi-generasi Al-Qurani yang akan membimbing kita. Karena kenapa? Kami dari awal sebenarnya menginginkan dan bercita-cita insya Allah kalaupun umpamanya dikasih umur panjang, rezeki, serta kesehatan, kami berinisiasi. Kami sudah koordinasi dengan Pak Lurah, insya Allah akan kami bangun rumah tapis yang di belakang. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah sudi serta bahu-membahu dalam rangka acara ini terlaksana. Terakhir, permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya mohon perkenaan Bapak Camat, Pak Ustaz nantinya insya Allah akan membimbing kita sekaligus memberi sambutan. Mungkin dari saya cukup sekian, sahiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita bersama di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini adalah masjid yang kesekian kalinya, dan tentu rasa syukur dan bahagia itu karena dari 96 masjid di Kecamatan Tempe ini lebih banyak atau semakin besar melaksanakan peringatan Maulid. Malam ini juga ada 3 yang bersamaan, besok 3 juga bersamaan, dan kami membagi diri untuk setiap kegiatan peringatan Maulid. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi penutan kita hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu selaku pemerintah kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus masjid yang telah melaksanakan kegiatan peringatan Maulid ini. Sebagai kami menganggap ini sebagai ajang silaturahmi, ajang berbagi kabar suka, ajang kita untuk berbagi rasa antara sesatu jemaah dengan jemaah yang lain, sehingga tercipta rasa persaudaraan di antara para jemaah. Ya. Karena kalau peringatan Maulid yang saya hadiri, tidak pernah masjid tidak penuh, walaupun pada saat salat rawatib ya paling 3-4 saf. Tetapi inilah adalah momentum kita untuk saling bersilaturahmi antara satu jemaah dengan jemaah yang lain. Kami juga selaku pemerintah menyampaikan rasa bangga dan syukur bahwa Masjid Asmidar Rahman ini juga membina santri tahfiz. Ini adalah bekal generasi-generasi akan datang, generasi-generasi Qurani yang tentu kita berharap memberikan berkah untuk daerah kita, utamanya juga untuk para orang tua dan generasi-generasi pelanjut yang akan datang. Tadi bersama dengan Pak Lurah Patersompe menyampaikan bahwa seluruh masjid yang ada di wilayah Kelurahan Patersompe itu membina tahfiz. Ya, alhamdulillah, kalau setiap tahun bisa mewisuda sampai 10 santri, maka insya Allah akan
akan ada terus generasi-generasi Qurani yang ada di wilayah kita ini, utamanya di wilayah Kelurahan Patir Sompo dan Kecamatan Tempe. Bapak Ibu yang berbahagia, kami juga selaku pemerintah menyampaikan terima kasih atas segala kerjasama semua pihak, sehingga kita di wilayah Kecamatan Tempe ini, alhamdulillah sampai hari ini aman, nyaman, tenang beraktivitas, walaupun kalau ada masalah masih bisa diatasi, karena yang paling penting dalam kehidupan ini ya adalah keamanan, kenyamanan, dan ketenangan kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Itu kami selaku pemerintah, itu yang berusaha kita hadirkan. Kalaupun ada masalah, alhamdulillah bisa difasilitasi oleh pemerintah, baik melalui pemerintah kelurahan sampai pemerintah kecamatan. Ya. Karena kalau situasi keadaan tidak aman, keadaan tidak tenang, ya tentu akan berakibat atau berdampak kepada kehidupan kita yang lain. Loki mesu, napatati asarawan ni loki mesu tasela-sela nih, anak kita keluar pergi sekolah, kita juga tidak tenang di rumah, sehingga banyak yang bisa ditimbulkan kalau situasi tidak aman. Namun alhamdulillah kita ini di Kecamatan Tempe, saya kadang-kadang pulang jam 2 malam, pulang jam 3 pagi, subuh-subuh biasa keluar melihat para penyapu jalan, dan alhamdulillah semuanya aman-aman saja. Walaupun ada peristiwa-peristiwa kecil yang biasa terjadi yang masih bisa kita selesaikan. Kemudian selanjutnya selaku pemerintah, saya juga tidak henti-hentinya menghimbau bahwa saat ini El Nino, kita ini terkena dampak El Nino, dampak kekeringan, panas yang begitu terik, sehingga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati terhadap api, terhadap segala bentuk aliran listrik di rumah. Kalau tidak terpakai, cabut, ya. Dengan sampai kipas angin kita menyala terus-menerus, kita lupa cabut. Jangan sampai TV kita di rumah dari pagi sampai malam, sampai pagi kembali terus menyala. Ini kita selalu himbau karena sekarang ini lagi maraknya terjadi kebakaran, ya. Termasuk sampah-sampah kita yang berpotensi menimbulkan api, itu kita jaga jangan sampai bisa menjadi atau pemicu kebakaran. Yang kedua adalah saat ini karena kekeringan, tentu kondisi air itu berkurang, ya. Sekarang ini kalau saya tidak salah tadi ada laporan tambahan 50 KK lagi kekurangan air. Jadi sudah hampir 500 KK di Kecamatan Tempe ini yang kekurangan air bersih. Sehingga kami pemerintah sudah melakukan antisipasi dengan kerjasama BPBD dan PDAM, melakukan suplai air ke rumah-rumah warga yang betul-betul tidak mampu lagi mendapatkan aliran air. Tapi kalau ada perumahan, masih ada rumah yang masih mampu dibantu dengan bor tanah, ya silakan dialokasikan anggarannya kalau ada untuk membuat bor tanah untuk mendukung air kita, ya. Karena kalau prediksi BMKG mudah-mudahan ini salah, mudah-mudahan prediksinya salah, sama salahnya prediksinya COVID. Prediksi BMKG El Nino ini akan terjadi sampai Januari, ya. Januari. Jadi kalau ini hari ini baru Oktober, tapi mudah-mudahan salah, ya. Karena namanya prediksi, ya, biasa itu salah, ya. Sama kemarin bilang tidak ada hujan, ternyata ada hujan 2 hari. Tetapi selaku pemerintah kita sudah harus mengantisipasi itu. Ya, kalau terjadi kekeringan, terjadi El Nino, ya pasti ada dampak lain. Dampak apa itu adalah dampak gagal panen. Kalau gagal panen, jadi kalau kita panen padi sekarang, panen gabah, simpan-simpan dulu, jangan dijual semua, Pak. Amani mati belum manengin lalu dimelin Mas Oli. Itu Bapak Ibu semuanya, sehingga kami pemerintah menghimbau mudah-mudahan El Nino ini cepat berlalu, kita bisa beraktivitas kembali dengan baik, dan kita bisa menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Terakhir, kami juga selaku pemerintah menyampaikan permohonan maaf apabila masih banyak hal-hal yang belum bisa kita wujudkan, masih banyak keinginan-keinginan masyarakat, masih banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum bisa kami penuhi.
Nah, kami selaku pemerintah selalu berupaya, selalu berusaha maksimal untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari pemerintahan, itu memberikan layanan terbaik, memenuhi sarana dan prasarana masyarakat, dan tentunya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Sekira demikian, nanti kita akan dengarkan hikmah maulid, dan juga akan kita saksikan anak-anak kita untuk di wisuda. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti ini juga bisa menjadi generasi penerus daerah kita, menjadikan kita semua mendapatkan berkah dan menjadi penyelamat kita dunia dan akhirat. Sekira demikian, nasru minallah wa fatul qarib wa basiril mu'minin, nun wal kalami wa masturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Bahri, nama Ibu Juhanidu. Selanjutnya, Andi Safarudin, lahir Sengkang 6 Juli 2010. Nama ayah Andi Rafiuddin, nama ibu Fatima Lutfi. Selanjutnya, Andi Fitri Ramadhani, lahir Sengkang 14 September 2010. Nama ayah Andi Fatunai Akses, nama ibu Nur Hudaya Lutfi. Selanjutnya, Arisna Ayu Andira, lahir Bulu Cita 11 Januari 2011. Nama ayah Roy Bahari, nama ibu Suharnia. Selanjutnya, Nur Hafiza, lahir Makassar 30 Maret 2010. Nama ayah Jumran Arafah, nama ibu Nur Laila. Selanjutnya, Aldo Marito, lahir Lombok 1 Maret 2012. Nama ayah Andi Rudi, nama ibu Kanisa. Ya sini gede. Ya sini. Ya oke. Ya tabe. Ya lewat. Ya tabe lah sini gede. Oke. Selanjutnya, Sakira Talita Sahra, lahir Telulin Poe 26 September 2012. Nama ayah Baharudin, nama ibu Kartini SPD. Oke. Selanjutnya, Anissa Putri, lahir Sengkang 17 Desember 2012. Nama ayah Anto, nama ibu Juniati. Di sini. Oke. Selanjutnya, Andi Sridala, lahir Sengkang 3 Januari 2014. Nama ayah Andi Patonangi Akses, nama ibu Nur Hadaya Lutfi. Di sini gede. Oke. Ya ada di sini Ki. Selanjutnya, Ashifa Nurul Syahida, lahir Sengkang 21 Mei 2015. Nama ayah Ahmad Musawir SPDI MPD, nama ibu Ayu Wandira SPDI. Selanjutnya, Ahnaf Fakir Ramadan, lahir Sengkang 3 Juli 2015. Nama ayah Amiruddin Esos, nama ibu Nurul Hidayah SE. Ya, langsung gede, adek, langsung gede. Selanjutnya, Nur Hikmah Inaya, lahir Lama Sewa 2 5 April 2013. Nama ayah Haji Abdul Rashid, nama ibu Haja Nur Hayati. Langsung gede, adek, langsung. Oke. Ya, adek lah sini. Oke, 1 2. Oke.
Ya. Jelasin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tersyukur si mapuji dan regangka lo resesi arajangan na pung Allah Ta'ala nasaba engkam mesiki nawereng umur malampe nenia tubuh majapah nato pada engka siki hadere relelena yewe masijitai iya degaga akata lain sangadinna insyaallah untuk tuda meringerang ripung Allah Ta'ala nawuddingi jaji riolai dua laleng dia naritu lino nania di akhirat nawat dikina pas salama nama tama kimato di surga pamasina pung Allah Ta'ala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi aktiwirengi laleng asalamakeng mencajie lalek tepet dena idi ummat seleng. Dua onrong, dua kitab nasalayang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi nigi mulai nigi pakai dua kita, maka insyaallah salama itu lino boleh daripada kezaliman-kezaliman yang terjadi di dunia dan begitu pula kezaliman-kezaliman nanti di akhirat kemudian. Aga nur kita ya naritu Al-Qur'an si bawah hadis na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang merasa dirinya manusia tapi kalau tanpa pegangan Al-Qur'an maka dia naulai berhasil. Bisa saja berhasil secara duniawi, tapi belum tentu secara ukhrawi. Na miloi sapa makokoi salama ki rilino makoto para salama ki di akhirat. Narik kosogi ki rilino belum tentu sogi di akhirat. Tapi narik ko nawirengi pilih pung Allah Ta'ala pesani pali kasiasi ki rino yang penting sogi di akhirat. Tapi akesingenna sogi rilino sagut toppa di akhirat mati insyaallah. Tegana ro kasiasi rilino sogi di akhirat. Hidup dan makannya sederhana. Makan sederhana, kendaraannya tidak ada apa-apa. Tapi makesing ibadah naripung Allah Ta'ala, makesing keruan naripadanna rupa tahu, makesing tahajudna, makesing sikirina, makesing ngajingenna. Kasiasi mungkin rilino, tapi justru insyaallah itulah manusia yang paling sogi nanti di akhirat kemudian. Alhamdulillah. Engka total tuo sogi rilino
maka si bangunanna, maka si bolana, maega otona, mapulo-pulo juta duit na madatu juta di bange. Tapi dena maka si sempungan na lari pung Allah Ta'ala, dena maka si sempungan na lari padanna rupa tahu, sogi rilino. Tapi mustahil dia akan mendapatkan sogi di akhirat, justru mencaji dikasiasi. Engkato kasiasi rilino, tapi kasiasi toppa di akhirat. Tegaena ro rilino maka manre de tidak ada jaminan makan hari ini, besok belum ada jaminan. Dena kasidapi lo mabalanca baca belum tentu. Tapi dena sempajang, detona na puasa, detona pokoknya dia akan jama. Kasiasi rilino pasti nanti di akhirat kemudian akan mendapatkan juga kasiasi di akhirat. Nauzubillahi min. Jadi tiga pilih bu. Kan Dendre kasiasi rilino sogi di akhirat. Engkato sogi rilino sogi to di akhirat. Engkato sogi di lino kasiasi di akhirat. Engkato kasiasi rilino kasiasi to di akhirat. Tiga pilih. So, nomor 2 sogi rilino sogi to di akhirat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan tau patiro sompoe sogi mana matu kulino sogi to di akhirat. Amin ya rabbal. Jadi musti ya romelo ijama ya roh. Jadi makesingi usahae, makesingi balu-balue, makesi dan kangenge sobiki maega otota. Insya Allah dipakai mas sedekah, bantu agamana pun Allah Ta'ala, bantu masjid, bangun masjid. Masya Allah, menurut informasi Masjid Asmidar Rahman dibangun oleh salah satu orang yang mendirikan masjid ini, Bapak Haji Abdurrahman kalau tidak salah, dibantu saudaranya Haji Idrus. Betul. Menurut informasi, istrinya beliau menghembuskan juga nafas terakhir. Dalam jangka waktu yang tidak lama meninggal lagi anaknya yang bernama almarhum Muhammad Ainun Diwitama. Jadi yewe ala lengangede pak purana tentu pun Allah Ta'ala itu. Jadi mesti percaya dengan takdir menjadi ketentuan Allah. Karena ia purana patoto pun Allah Ta'ala de na mungkin de na kejadian relebok na yelino. Jadi narekode na si turu elole na pun Allah Ta'ala de nulle kejadian. Maga na uji ki pun Allah Ta'ala nomor seddi melo inaka derajat pun Allah Ta'ala. Anak SD mau masuk ke SMP diuji tidak? Diuji dulu ujian nasional kelas 6. Tidak mungkin langsung masuk SMP. Anak SMP mau masuk ke SMA diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia bisa lolos ke SMA. Begitulah ujiannya, gambaran yang Allah kasih kita di muka bumi ini adalah merupakan ujian. Nah rampelna kurang lebih alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, pacoba lori iko tu menang. Jadi agi tu na weringi pung Allah Ta'ala rilebok na yelino Bapak Ibu ujian itu. Jadi bukan hanya namanya ujian nasalaki warang parang, kebakaran bulata, amatengeng, tapi bersifat namanya kehidupan juga ujian. Jabatan, ujian. Kekayaan, ujian. Ingat ketika Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, ketika diangkat sebagai gubernur, apa jawabannya yang diberikan kepadanya? Dia langsung mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
sesungguhnya ini berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya juga pasti akan kembali kepada Allah. Nah biasa di kipuada inna lillahi langsung maka dao mati. Jadi perlu diluruskan bahwa kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan inna lillahi bukan hanya penyandaran kepada orang yang mati, tapi bisa saja penyandaran itu tentang kehidupan. Apakah bersifat jabatan, apakah bersifat kekayaan, apakah bersifat kehidupan dan kematian, itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ujian. Sogi rilino, sogi toppa riahira. Engkato sogi rilino kasiasi di akhirat. Pokesing atau ngena, pokoknya mega duina, tapi uangnya dipakai untuk maksiat, uangnya dipakai untuk minuman keras, uangnya dipakai untuk berzina, uangnya dipakai untuk berjudi, sogi di akhirat. Tapi insya Allah dia akan menjadi kasiasi mato di surmunrina pun Allah Ta'ala. Magai punai jabatan, punai orang parang, tapi dia nak kegunangi si bama deceng. Maka datanglah peringatan maulid untuk muhasabah diri. Engkau ni makokoi memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 45 Hijriah. 44 Hijriah, 45 Hijriah. Artinya apa? Tak tambah umur secara hitungan matematik, tak tambah secara hitungan materi di lona pun Allah Ta'ala berkurang umur tak. Mas artinya pelek makuran itu jata atongan na wereki pun Allah Ta'ala. Ibu, bu, runtumu kita lo. Yaitu HP adalah bahan komunikasi yang baik. Karena itu sekarang alat komunikasi tercanggih dan tercepat di dunia, HP. Tapi bisa juga saja HP menyesatkan manusia. Jadi itu HP adalah alat, tergantung mau dikemanakan itu alat. Maukah alat itu dipakai untuk menggapai rahmat dan ridho Allah, atau itu HP dipakai untuk menyesatkan diri pribadi masing-masing. Nah, mau masoli HP-nya, tapi HP-nya digunakan kepada maksiat, mak gosip kiri kanan. Kata tu, nah pakai HP-nya mak gosip, jarin, nah mak ketik, mak teru, nah gosip tahu. Si gerupnya sengina singgung nah, mas singgung kiri kanan, anu na manuk deh. Kenapa itu kerudungnya ibu haji sama nunya tidak serasi dengan bajunya? Ada juga begitu. Tapi insya Allah detoga gakoi mapokoro. Amin. Detoga gapak gosip koe. Detoga gapak gosip. Ni gamak kada. Ko ni onron na. Nah berbagai macam ujian dan titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pekokan ini pada caranya menghadapi dunia ini. Sekarang sudah ada musim El Nino. Riolo 2 tahun yang lalu sudah disengsarakan oleh manusia. Penyakit la corona. Masih ingat? Semua ditutup. Pasar ditutup. Sentral ditutup. Masjid ditutup. Yang menjadi korban kita umat Islam. Apalagi Indonesia mayoritas beragama Islam. Tapi pokoknya namanya aturan, maka perlu kita angkat udah cegana. Magai lele masker tatudu timue kurang gosip. Subhanallah. Makokoe dibuka sierodo masker lele si gosipe turu lagi El Nino. Kenapa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana ketetapannya? Serahkan semua kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kemudian kita bermuhasabah diri. Elok kita makokoi materu mapokoro. Melok kita hanya tutup seperti itu. Maka bermuhasabah diri. Pekoga carana banyak-banyak bermuhasabah diri. Oh, mega tasalan riolo. Mega dosa-dosa pergi pegau. Maka berafiliasi sekarang banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim.
alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bu, ini yang perlu kita bagusin, diamalkan. Ada suatu ketika, ya, seorang ulama didatangi oleh 3 kaum dari kampung yang berbeda dengan penyakit, dengan sakit yang berbeda. Siapa namanya ulama itu? Namanya Hasan Al-Basri. Didatangi oleh seorang kaum dari berbeda kampung dengan berbagai macam masalah yang berbeda. Pertama datang makutane kepada Hasan Al-Basri. Wahai Hasan Al-Basri, di kampung kami terjadi malapetaka. Ronta kampung siuno-uno tahu. Pokoknya kacau. Pemerintah mencekik rakyat. Rakyat tidak mau diatur. Pokoknya terjadi kekacauan di mana-mana. Wahai Hasan Al-Basri. Kemudian ini kaum berkata, Hasan Al-Basri, apa yang hendak kami lakukan? Berkata Hasan Al-Basri, lesu kau di kampungmu, banyak-banyak istighfar. Lesu ni, astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walhasil subhanallah, sebelum sampai di kampungnya orang tersebut, terjadi kedamaian di kampung. Alhamdulillah, barakahnya istighfar. Datang lagi sekelompok manusia dari kampung yang berbeda. Makutana sih, Hasan Al-Basri, di kampung kami seluruh hewan-hewan mati, kekerasan terjadi, rumput-rumput mati, hewan-hewan sudah mulai kurus, bahkan kami kekurangan air. Di kampung kami terjadi musim kemarau. Tikai nah satu singkangi. Kami bertanya kepada Hasan Al-Basri, apa yang hendak kami lakukan? Berkata Hasan Al-Basri, lesu ke kampungmu, kemudian engkau memperbanyak istighfar. Lesu di kampungna, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di setiap perjalanannya dengan istighfar, di setiap langkahnya istighfar, di setiap perginya istighfar. De pendetu kampungna terjadi hujan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Datang lagi sekelompok manusia kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, terjadi penyakit menjangkit kampung kami. Dedi sengila saya, dokter dedi leruntui, lasa ada ngare senaya roh. Dokter lagi nama lasa, apalagi hidi. Apa hendak kami lakukan? Berkata Hasan Al-Basri, lesuku ke kampungmu dengan banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 1 minggu berjalan pulangnya ke kampungnya. Sampai di sana turun Allah sembuhkan sakit itu dengan istighfar. Apa makna daripada kisah ini? Kita senantiasa jaga dirita, jaga kampota dengan istighfar. Istighfar itu bukan hanya penggugur dosa, tapi dengan istighfar bisa Allah mudahkan urusan tak. Alhamdulillah. Bu, punya masalah? Punya? Masa digaga tahu diga masalah na? Ajidrus lagi na mega masalah. Apalagi ustaz sih. Betul? Pacama. Mega masalah na. Dan ini bawa KTP lu ngurusu. Banyak masalahnya Pak Lurah, banyak masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Apalagi perempuan. Liwai ke masalah na. Aro gora lopoi. Nai sengalena. Degaro patare masalah na. Makun rai bai. Masalah yang pertama makun raye. Benen dari sana masalah. Masalah yang kedua cicilan ada pernah lunas masalah. Masalah yang ketiga anak-anak lo boting masalah. Dia itu jadi masalah yang jadi masalah malopo lakainnya lo to maboting. Hero masalah. Peko ka balik carana Ustaz? Maka beristighfar. Supaya Allah jauhkan dari segala bala dan musibah. Terjadi musim kemarau, coba tes. Ya, banyak-banyak istighfar. Yang kedua, laksanakan salah sunnah istisqa. InsyaAllah. Maka Nabi tani gini gitu tuh nama kali ceramah. Barang siapa duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada salat sunat 100 rakaat. Amin.
Di patiro sompong kana langsung sabaja sunah 100 rakaat. Kenapa na poso? Tapi satu kali orang pergi mendengarkan ceramah maulid, maka datang. Bahkan kata Nabi, ada malaikat mengelilingi bumi ini. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Ada di situ perkumpulan. Tega tujuna di Kabupaten Wajo. Tega tujuna di Kelurahan Matiro Sompo. Tega tujuna Matiro Sompo di jalan. Melama di mataku pada bisa sekali jalan aga. Jalan Saweri Gading. Apa dilakukan malaikatku? Dia laksanakan peringatan maulid. Aga nabaca ni denda subhanallah, nabaca denda la ilaha illallah, nabaca denda istighfar. Melau dua kuidi puang. Apa nak minta malaikatku? Dia minta kepadamu, ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan katanya ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu. Ku terima doa-doanya di hadapan Allah. Barakatna maulid. Lo mopo? Alhamdulillah. Maka minta puang barakana peringatan maulid pada malam hari ini, ya Allah. Malasa kama kokoi. Mudah-mudahan kau sembuhkan sepunya sakit karena berkahnya peringatan maulid. Makanya kalau ada peringatan maulid, datang. Diundang tidak datang karena barakahnya banyak. Paling tidak peringatan maulid ada mengaji. Mengaji itu baik apa tidak? Baik. Di peringatan maulid ada ceramah, itu ceramah baik apa tidak? Baik. Di peringatan maulid ada silaturahmi baik apa tidak? Baik. Di peringatan maulid engkau telu, baik, subhanallah. Napak kumita telo doi. Amma. Baik. Oh, iya jatah ustaz sih. Haji terus catai. Jatahnya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Berakana maulid. Maka jangan melarang. Kenapa mesti dilarang? Kata mak kok gerakan anti maulid. Begini ndak boleh, maulid ndak boleh, isra-mi'raj ndak boleh, tahlilan neraka, taziah neraka, ya langi telo, dapat capui. Maka datang peringatan maulid supaya turun berkah. Puang, pabarakai kampungnya, bumi lemadu keleng Kabupaten Wajo berkah. Kenapa? Karena nuansa keagamannya kuat. Kenapa? Identik dengan kota santri. Kenapa? Karena didatangi oleh para wali-wali Allah. Saya sering berziarah, sudah menjadi tradisi dakwah saya. Kemarin saya di Palu, Sulawesi Tengah. Saya hadir juga makam waliullah As-Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliaulah yang membawa Islam pertama di bumi Tadulako, Sulawesi Tengah. Palu, kuburannya ada. Masjidnya besar, pesantrennya terbesar di Sulawesi Tengah. Sengkang, Masya Allah. Guruta Asad, Andre Guruta, Al-Hajj, Al-Alimu Al-Alama, Guruta Sade yang mendirikan pondok pesantren Asade Sengkang. Berkah Sengkang. Sebelum datang itu, datang waliullah Asy-Syaikh Jamaluddin Al-Hasan Al-Akbar Al-Husaini di Tosora. Sudah pernah ziarah ke sana, Bu? Alhamdulillah. Siapa yang sudah? Terlalu nih. Yang belum? Datang ziarah. Ziarahi kuburannya wali Allah. Ziarahi. Bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah datangkan berkah. Tidak musyrik. Ia itu musyrik kalau minta sama kuburan. Aku milau kiri pun Allah taala. Madena marigaga, kenapa orang dirahmati nih orang, Pak? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia waliullah. Dipasang di bumi ini setiap langkahnya mendatangkan keberkahan. Sanadnya sampai ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya juga keturunan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saja mencintai umatnya Nabi Muhammad. Nah baca kisalawa. Maka Nabi tanya gini umatku baca salawa. Maka seakan-akan saya hadir di tempat itu menjawab salamnya. Menjawab salamnya. Jadi seakan-akan hadir Nabi Muhammad ketika peringatan maulid. Seakan-akan hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita silakan peringatan maulid. Magai Nabi tiwir gilala ngasalamakeun. Nabi jelok gilala ngasalamakeun. Ya de gaga odin reudani sangadinna surga pamasena matu di surmundrina pung Allah taala diruntu. Amin ya rabbal. Maka dengan istighfar
banyak-banyak Allah turunkan berkah buat kita semua dengan peringatan Maulid. Mudah-mudahan Allah hadirkan, minta kepada Allah mudah-mudahan hujan segala turun. Amin. Itu. Kemudian apa lagi? Terjadi kebakaran tadi Pak Jidrus ya. Ya saya lewat tadi Kota Singkang, terjadi kebakaran di belakang sentral di lorong, di lorong hitam. Kita doakan mudah-mudahan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ini. Kisah lagi. Suatu ketika saya di kampung kebakaran. Ini sesuai dengan terjadi kebakaran. Maka datang seorang manusia datang ke masjid. Kebakaran kampungnya, alena masih jina urusu. Mapaturu tawe. Fulan lisuki. Taturi balik kampungnya. Bahaya. Terbakar semua kampung di sebelahnya. Lisuki jangan sampai lele matu ke kampung ke kota. Dena tete itu. Setelah itu masuk ke masjid. Setelah masuk ke masjid, engkau siapa turun? Fulan. Lesuki tak turun di kampungnya. Tak taman di kampungnya kopi. Nah dia lisuko selamatkan. Dia na bati-bating itu. Pulang sholat. Lo tama sempajangi. Datang lagi bermapaturu. Fulan. Tak turun mana di sedepe. Na bolamu ni dia namanya tertekan re bolamu. Maka dia dapat tahu. Wahai sahabat Allah. De na mungkin na paturong ipong Allah Ta'ala patcobai, narikutan niya to pong Allah Ta'ala mapatulong. Na jancin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nigi baca yewe bacay, narikum mesui pula di bulana, maka dijauhkan dari segala kebakaran dan pencurian. Maka ada baca-bacanya supaya diamankan dari keamanan kebakaran dan pencurian. Maka sing supaya aman ibulata dari pencurian, mau? Insya Allah. Supaya aman rumah tak dari kebakaran, mau? Pertama, kunci dulu rumah tak rapat-rapat. Cocok apakah salah? Yang kedua, cabut yang bisa menyebabkan konslet. Kabel-kabel. Dapur tak diperiksa, gasnya mati menemui kah? Narekomelo ni mesuk ko bolata nakibaca ni doa. Aga doanya sebelum keluar dari rumah baca maki bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Setelah itu keluar dari pintu sebelum tinggalkan pekankan rumah engkasi dibaca Quran. Ye intina. Maka di sahabat Allah yang jamin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan barang siapa yang membaca ini doa maka dijauhkan daripada rumahnya, diberikan keamanan dan kebakaran dari rumahnya. Apa itu dibaca? Baca maki doanya bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqah. Pertama tadi istighfar, yang kedua tadi doanya ketika ingin meninggalkan rumah supaya dijauhkan daripada kebakaran, yang ketiga pelihara zikirnya Nabi Yunus. Aga pak bacana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kuntu tanya kutu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Makin Nabi tak. Barang siapa dia sakit nih gini dia samalasa. Dan baca zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang, mati di sana. Maka kata Rasulullah, orang ini kategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya dari pungkat malah salah satu ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Aro, bahkan kata tanaka bilang Ustaz, kalau ada orang hamil, tomat tampu,
Matampu, hamil, ingin melahirkan, Bacakan zikirnya Nabi Yunus. ambil air putih, bacakan zikirnya Nabi Yunus 7 kali, bacakan ayatul kursi 1 kali, bacakan kul huwallahu ahad 1 kali, qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali, tiupkan ke dalam air putih, kasihkan garam 3 titik. Insya Allah mudah-mudahan keluar anaknya tanpa operasi sesar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ustaz, di rumahku terjadi kekacauan. Sengi mapelana kadange, sengi maku sarana sedih jama-jamange. Seakan-akan itu mamanya ada yang goda supaya dia marah kepada saya. Terjadi kekacauan rumah tangga, bisa jadi tolak bala. Ambil ko garam 1 genggam, ala ko pejesi kekeng, namun kemudian kau bacakan zikirnya Nabi Yunus 41 kali berulang. Taburi rumahmu apa sulapa, di depan kanan kiri, belakang kanan kiri, bisa jadi tolak bala pas sapuna sengugi. Artinya itu anekdot. Tidak mungkin dalil dengan hanya zikir saja tanpa usaha. Betul? Tidak mungkin itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak disertai dengan usaha. Tidak mungkin. Magai disertai pa usaha, maka dia lagi lo ande teco, dia na jaji. Betul? Jadi pada cengi sengkerongera pun Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, sujud ki merengara di Allah Ta'ala. Yang kedua berusaha di luar sana. Yang penting halalai, cede maega relatif, matandra jabatan mega jabatan relatif. Yang penting mabarakai, aga sama barakah, tiwir ya gamai. Orang parang maega de gaga orang parang sama, tapi menjawabkan dia bahagia atau tidak adalah dipakai guna oleh agama Allah Ta'ala. Artinya asidekah ko lasek ini tongi paterui. Asedekah kolas. Bersedekah, belajar untuk berkorban, belajar untuk membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Magai pas sedekah yang mencari tolak bala ya tuh. Sedekah bisa jadi tolak bala, dijauhkan dari segala masalah ekuang. Pabarakanya pas sedekahku mudah-mudahan engkau turunkan hujan, karena tidak ada mustahil bagi Allah. Menurut catatan BMKG, Januari pinanono bosi. Tapi narkodena seturu elolena pun Allah Ta'ala. Narkoidi melo doa, masih kampung saya disengkang minta doa. Maka bisa saja Allah turunkan hujan pada malam ini atau besok. Agelonon aku masih keki. Disuruh bawa telok, amur-muru. Tiwi ko telok cekaya. Jangan aku cek. Betul? Diale barakana napa dena runtu telur mactojotoi biasa tu tidak dapat jatah telur mojoy garo panitia dena langat telur barakana ya ro weddingnya nata mabasele barakana ya ro bisa saja nata jadi penghafal Quran. Sedekah bisa membuatmu miskin bisa membuatmu kaya. Nang kakasih asih maka dia papasan togi, depa kagak tahu sugi nama labo, gili mencari kasiasi. Tapi nareko tahu sugi nama labo, insya Allah matambah ya tuh pasugi kena, magena janji pun Allah Ta'ala. Barang siapa bantu agamanya Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Bisa saja banyak sedekahnya, tapi lancar terus juarannya. Magai barakahnya pas sedekah. Dan itu sedekah, bantu orang. Ustadz kemampuanku hanya 2.000, pesan nih, dia naruh bawang. Nah kalau 2.000 kemampuan tu elo diagai. Sedekah 2.000, dia minta mencari 5.000, 5.000, dia minta mencari 10.000. Magai, sedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Kenapa? Sedekah itu biar 2.000, yang penting pak kebiasaan. Apa kamu tahu pada mau 2.000, terasa berat, kikir gelam pengujang batang. Desisi nelo cipe. Kata Nabi, ya rohana orang paraya kudi 3 hanya kata Rasul harta kepada kita. Pertama hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasul hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan. Pertama hanya untuk dipakai makan. Jadi selamat kisah Andre memang makasih kesinge. Andre memang di Kondro Jalan Kote Pisang Hijau. Kenapa? Untuk disedekahkan. Betul? Andre memang di Paleko. Ada pelak Adi
Bahkan kata Nabi, sedekah paling cepat diterima pahalanya, sedekah dengan makanan. Jadi makasih itu narkono ki sedekah dengan makanan. Kami nama makasih pandre Ustaz Magalo moko. Alhamdulillah. Saya pulang saja dari alhamdulillah sudah panggilan saudara saya Pak Ilham. Oh Ustaz, kita makan malam di Palekko 27. Langsung jempol 2. Insya Allah mudah-mudahan besok masih ada sebelum saya berangkat ke Kolaka Utara. Amin. Kisah dengan sedekah makanan. Tersebutlah seorang ahli ibadah. Namanya Abu bin Hisham. Ibu-ibu tahu Abu bin Hisham? Tidak tahu? Abu Gosok? Suatu ketika Abu bin Hisham, seorang ahli ibadah. Dia tidak pernah tinggalkan salah sunnah tahajud. 80 tahun tahajud istiqamah tidak pernah ditinggalkan. Suatu ketika dia terbangun untuk malai jenni. Setelah ambil air wudu, nampak di sosok makhluk Allah di tempat air wudunya. Bercahaya wajahnya, berpakaian putih, harum baunya. Langsung aku tanya Abu bin Hisham, "Mananta, siapa engkau?" Berkata, "Ini makhluk, saya adalah malaikat." Bilang, "Malaikat siapa?" Bilang, "Saya adalah malaikat yang mencatat manusia yang pernah tahajud. Biar satu kali saya mencatat semua nama-namanya." Berkata Abu bin Hisham, "Odika dita catatannya?" Bilang, "Kalau Allah mengizinkan." Berkata Abu bin Hisham, "Kalau begitu, coba buka di situ kitabmu namanya Abu bin Hisham." Dibuka kitab itu. Halaman pertama sama halaman 10 dek gagah. Halaman 10 halaman 100 dek gagah. Sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya Abu bin Hisham. Masalah Abu bin Hisham, "Kenapa ya malaikat Allah degagah seku?" Berkata malaikat, "Saya tidak tahu, masalah buat lo." Masalah mana degagah seku? Bila saya tidak tahu. Berkata Abu Hisham, "Terjadi kesalahan, masa tidak ada? Naraka perlu tahu mas sempatnya tahajud." Buka kembali kitab itu. Dibuka kembali kitab itu. Halaman pertama, halaman 10 dek gagai. Halaman 100 sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya Abu bin Hisham. Menangis air mata Abu bin Hisham. "Kenapa wahai malaikat Allah? Allah tiadakan tahajud itu. Nah saya kurang lebih 80 tahun tahajud." Berkata malaikat mendapatkan hidayah. "Oh Abu bin Hisham, naisa kepung Allah Ta'ala, kamu adalah tahajud. Allah tahu kamu adalah ibadah. Tapi engkau sewa waktu Abu bin Hisham. Kau sibuk dengan tahajudmu, tapi ada orang ketok-ketok rumahmu. Hamba sahaya dalam keadaan kelaparan, minta makanan kepadamu. Nah kau termasuk orang mampu Abu bin Hisham. Kau tidak perhatikan itu. Pergi hamba saya itu. Ternyata di pertengahan perjalanannya dia mengembuskan nafas terakhir. Abu bin Hisham, gara-gara itu Allah hilangkan tahajudmu selama 80 tahun. Artinya apa? Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang sholat. Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang tahajud. Tapi Islam mengajarkan untuk saling berbagi. Wish, hebat narodo Pak. Jadi jangan ragu dengan rahmat Allah. Saya membangun pondok pesantren di Kabupaten Bulukumba. Kurang lebih dengan kekuatan saya. Nanti kagak duitku. Tapi dengan kekuatan, dengan sedekah. Masya Allah jadi pesantren itu. Sekarang sudah ada santri. Mudah-mudahan lebih banyak lagi bertambah. Nanti insya Allah tahun depan target lagi. Akan bikin lagi pesantren terbesar. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Tolong dibantu dan tolong didoakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Amin. Karena saya hakul yakin tidak ada mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah punya mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kecil bagi Allah ketika kita sakit kemudian sembuh. Kecil bagi Allah ketika Natab ingin jadi polisi. Kecil bagi Allah ketika Allah mau jadikan Natab jadi polisi dan tentara. Yang penting engkau berusaha dan berdoa di hadapan Allah. Sarik kom mengi engkau kau masing-masing yang ni pertolongan na pung Allah Ta'ala naud di kanalamoy yang sinin na jama-jamatta. Na kupung Allah Ta'ala mapakede, na kupung Allah Ta'ala mapakedo, na kupung Allah Ta'ala mapajaji. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Alhamdulillah. Mungkin si koniro ulang pengeki. Mudah-mudahan dapat barakah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratan waj'al lil muttaqina imam. Allahumma ghfir lana liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Saya pribadi Andi Armayadi Al-Ghifari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah itu dari saya, kalau ada benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afiq ila qamit thoriq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.